Berikut elektabilitas terbaru bakal Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI Denija mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI Denija, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI Denija mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur.
Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNIJA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Khofifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Khofifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Khofifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8%, dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapat kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022, namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar
teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, seringkali kita sampaikan juga dalam rilis bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas, atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada Capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei Denny JA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil pileg,
2019 ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI DNIJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNIJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNIJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNIJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI DNIJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI DNIJA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 baca pres bicara gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI DNIJA mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI DNIJA, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI DNIJA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia.
Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNIJA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8%, dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapat
Silvi kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres. Dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan ya. Naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, baca pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN.
Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur, di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB. Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei DNIJA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI DNIJA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI DNIJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNIJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNIJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNIJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI DNIJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia.
Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI Denny JA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI Denny JA mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI Denny JA, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI Denny JA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua.
Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB, Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNIJA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang
kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan ya. Naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8% ya. Untuk ganja, teman-teman bisa lihat datanya di Januari 2023 posisi Ganjar masih paling tinggi di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9% ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023 ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada Capres Ganjar Pranowo ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei Denny JA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3.
meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI DNIJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNIJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNIJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNIJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI DNIJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI DNIJA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI DNIJA mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI DNIJA, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji.
Hasil survei LSI Denny J.A. mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia Denny J.A. Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Khofifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Khofifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Khofifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies
Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Haji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya, misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB.
Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei DNIJA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI DNIJA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Ya, meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI DNIJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNIJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNIJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNIJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden.
Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI dan IJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI dan IJA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI Denija mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI Denija, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI dan IJA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi
Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB, Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNIJA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Khofifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Khofifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Khofifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8%, dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023.
naik lagi di 34,3% di 2023. Di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8% ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya ya, Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023 ya. Walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan ya. Naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8% ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya di Januari 2023 posisi Ganjar masih paling tinggi di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9% ya. Kalau teman-teman masih ingat, seringkali kita sampaikan juga dalam rilis bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu sehingga ada tren turun di Mei 2023 ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei Denny JA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%.
sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika Partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini Partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan Partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI DNIJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNIJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNIJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNIJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI DNIJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI DNIJA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI DNIJA mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI DNIJA, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat.
Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%. Lanjut Aji. Hasil survei LSI Denny J.A. mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3%, tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia Denny J.A. Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Khofifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya
Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Haji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya, misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Link
Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei Denny JA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI Denny JA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI Denny JA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu.
Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI Denny J.A. mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti Denny J.A. Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI Denny J.A. sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI Denny J.A. sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI Denny J.A. mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI Denny J.A., Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI Denny J.A. mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 40,5%.
44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNIJA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Khofifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Khofifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Khofifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022, namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja.
selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya, misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%.
Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei Deni JA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Deni JA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI Deni JA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI Deni JA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI Deni JA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti Deni JA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI Deni JA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI Deni JA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih.
Hasil survei LSI Denny Ja mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI Denny Ja, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI Denny Ja mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia Denny Ja Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Khofifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar,
Hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8%, dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Haji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapat kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022, namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal
pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023 ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada Capres Ganjar Pranowo ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei Denny JA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih Partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih Partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih Partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika Partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini Partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan Partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata
ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI DNIJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNIJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNIJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNIJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI DNIJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI DNIJA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI DNIJA mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI DNIJA, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI DNIJA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019.
Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNIJA Aji Al-Farabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8%, dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi
dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022, namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja, selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya. Walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya. Naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, baca pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden.
Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei DNIJA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI DNIJA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI DNIJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNIJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNIJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNIJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI DNIJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI DNIJA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas.
Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI Denija mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI Denija, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI Denija mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur.
Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNIJA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8%, dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapat kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022, namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya, misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar
teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya, kalau teman-teman masih ingat, seringkali kita sampaikan juga dalam rilis bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023, ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas, atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada Capres Ganjar Pranowo, ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan, ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei Denny JA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Ya, meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil
Pileg 2019 ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis masa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI DNIJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNIJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNIJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNIJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI DNIJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI DNIJA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI DNIJA mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI DNIJA, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI DNIJA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia.
Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNIJA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%.
Haji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya. Naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB.
Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei DNIJA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI DNIJA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih Partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih Partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika Partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini Partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan Partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI DNIJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNIJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNIJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNIJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden.
Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI dan IJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI dan IJA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI Denija mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI Denija, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI dan IJA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi
Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB, Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNIJA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Khofifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Khofifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Khofifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8%, dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023.
naik lagi di 34,3% di 2023. Di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8% ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya ya, Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023 ya. Walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan ya. Naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8% ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya di Januari 2023 posisi Ganjar masih paling tinggi di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9% ya. Kalau teman-teman masih ingat, seringkali kita sampaikan juga dalam rilis bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu sehingga ada tren turun di Mei 2023 ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada Capres Ganjar Pranowo ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei Denny JA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih Partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih Partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih Partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%.
sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika Partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini Partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan Partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI DNIJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNIJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNIJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNIJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI DNIJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI DNIJA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI DNIJA mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI DNIJA, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat.
Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%. Lanjut Aji. Hasil survei LSI Denny J.A. mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3%, tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia Denny J.A. Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Khofifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya
Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Haji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya. Naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Link
Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei Denny JA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI Denny JA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI Denny JA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu.
Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI Denny J.A. mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti Denny J.A. Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI Denny J.A. sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI Denny J.A. sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI Denny J.A. mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI Denny J.A., Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI Denny J.A. mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 40,5%.
44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNIJA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023.
Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya, misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, seringkali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%.
Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei Deni JA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Deni JA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI Deni JA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI Deni JA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI Deni JA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti Deni JA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI Deni JA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI Deni JA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih.
Hasil survei LSI Denny Ja mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI Denny Ja, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI Denny Ja mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3%, tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia Denny Ja Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Khofifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar,
Hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Haji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya, misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal
pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023 ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada Capres Ganjar Pranowo ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei Denny JA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata
ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis masa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI DNIJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNIJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNIJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNIJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI DNIJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI DNIJA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI DNIJA mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI DNIJA, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI DNIJA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019.
Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNIJA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi
dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya, misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden.
Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei DNIJA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI DNIJA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI DNIJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNIJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNIJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNIJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI DNIJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI DNIJA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas.
Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara Dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI Denny Ja mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI Denny Ja, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI Denny Ja mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur.
Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNIJA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Khofifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Khofifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Khofifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8%, dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapat kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022, namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar
teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, seringkali kita sampaikan juga dalam rilis bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas, atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada Capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei Denny JA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil pileg,
2019 ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis masa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI DNIJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNIJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNIJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNIJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI DNIJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI DNIJA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI DNIJA mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI DNIJA, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI DNIJA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia.
Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNIJA Aji Al-Farabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8%, dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapat
kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres. Dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya, misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, baca pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN.
Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur, di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB. Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei DNIJA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI DNIJA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI DNIJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNIJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNIJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNIJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI DNIJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia.
Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI Denny JA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI Denny JA mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI Denny JA, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI Denny JA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua.
Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB, Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNIJA Aji Al-Farabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang
kalau dilihat tren per bulan, itu perubahannya tidak terlalu signifikan ya. Naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8% ya. Untuk ganja, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023 posisi Ganjar masih paling tinggi di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9% ya. Kalau teman-teman masih ingat, seringkali kita sampaikan juga dalam rilis bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023 ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada Capres Ganjar Pranowo ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei DNIJA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih Partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI DNIJA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih Partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih Partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika Partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini Partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan Partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3.
meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI DNIJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNIJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNIJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNIJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI DNIJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI DNIJA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI DNIJA mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI DNIJA, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji.
Hasil survei LSI Denny J.A. mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia Denny J.A. Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Khofifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Khofifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Khofifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies
Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Haji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya, misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB.
Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei DNIJA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI DNIJA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI DNIJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNIJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNIJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNIJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden.
Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI dan IJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI dan IJA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI Denija mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI Denija, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI dan IJA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi
Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB, Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNIJA Aji Al-Farabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8%, dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023.
naik lagi di 34,3% di 2023. Di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8% ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya ya, Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023 ya. Walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan ya. Naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8% ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya di Januari 2023 posisi Ganjar masih paling tinggi di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9% ya. Kalau teman-teman masih ingat, seringkali kita sampaikan juga dalam rilis bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023 ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada Capres Ganjar Pranowo ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei Denny JA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%.
Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika Partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini Partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan Partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Ya, meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI DNIJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNIJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNIJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNIJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI DNIJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI DNIJA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI DNIJA mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI DNIJA, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat.
Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI Denny J.A. mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3%, tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia Denny J.A. Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya
Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Haji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya, misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya.
Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei Denny JA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI Denny JA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI Denny JA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu.
Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI Denny J.A. mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti Denny J.A. Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI Denny J.A. sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI Denny J.A. sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI Denny J.A. mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI Denny J.A. Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI Denny J.A. mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 40,5%.
44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNIJA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Khofifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Khofifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Khofifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022, namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja, selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023.
Kalau kita lihat datanya di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan atau tren yang positif terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya, misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%, kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, seringkali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, baca pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%.
Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei Deni JA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Deni JA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI Deni JA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI Deni JA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI Deni JA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti Deni JA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI Deni JA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI Deni JA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih.
Hasil survei LSI Denny Ja mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI Denny Ja, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI Denny Ja mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia Denny Ja Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Khofifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar,
Hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8%, dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Haji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022, namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya, misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal
pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023 ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada Capres Ganjar Pranowo ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei Denny JA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Ya, meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata
ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis masa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI DNIJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNIJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNIJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNIJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI DNIJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI DNIJA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI DNIJA mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI DNIJA, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI DNIJA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat.
Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNIJA Aji Al-Farabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8%, dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar.
39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022, namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8% ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya ya, Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya. Walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya. Naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya. Terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023 ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, baca pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%.
Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei Denny JA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI Denny JA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI Denny JA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI Denny JA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti Denny JA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI Denny JA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI Denny JA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC.
Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI Denija mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI Denija, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI Denija mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai Bacawapres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur.
Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNIJA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya, misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar
teman-teman bisa lihat datanya. Di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya, kalau teman-teman masih ingat, seringkali kita sampaikan juga dalam rilis bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023, ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas, atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada Capres Ganjar Pranowo, ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan, ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei Denny JA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil pileg
2019 ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis masa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI DNIJA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI DNIJA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI DNIJA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti DNIJA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI DNIJA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI DNIJA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI DNIJA mengungkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Di Jawa Barat yang kantong pemilihnya terbesar atau pemilihnya paling banyak, kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia, di sini Prabowo unggul di angka 37,6%, sementara Ganjar 26,7%, Anies 23,3%, kata Aji Alfarabi peneliti LSI DNIJA, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Menurutnya, Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan bulan September tahun 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur pemilih terbesar kedua 16,3% nampak ketat pertarungan antara Prabowo dan Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, Ganjar di angka 41,5%, sementara Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Cak Imin ketum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, bahwa Anies di Jawa Timur belum signifikan dan masih lebih unggul Prabowo. Jelas Aji. Kemudian, di Banten Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, Anies sebesar 30,0%, lanjut Aji. Hasil survei LSI DNIJA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia.
Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNIJA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapat
Bakti kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres. Dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya, misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN.
Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur, di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB. Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Lembaga survei Denny JA mengungkap hasil jajak pendapatnya soal preferensi bakal capres dari pemilih ormas dan partai Islam. Dalam survei itu, elektabilitas Anies Baswedan unggul di pemilih partai Islam. Anies berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan bahwa proporsi responden yang memilih partai Islam mencapai 18,2%. Dari responden yang memilih partai Islam, Anies memperoleh suara terbanyak yakni 37,1%. Sementara Prabowo berada di posisi kedua dengan suara 28,3%. Sedangkan Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan Prabowo dengan mendapatkan suara 28,1%. Ardian mengatakan bahwa jika partai Islam membesar, maka akan berpengaruh positif kepada elektabilitas Anies. Namun saat ini partai Islam berada di posisi yang belum kuat, sehingga elektabilitas Anies secara keseluruhan belum bisa terdongkrak. Ardian mengatakan bahwa terdapat 4 partai yang masuk dalam golongan partai Islam. 4 partai tersebut adalah PKB, PKS, PAN, dan P3. Ya, meskipun misalnya bukan berideologi Islam, tetapi relatifly bahwa basis massa daripada keempat partai ini adalah partai Islam, PKB, PAN, PKS, dan P3. Dijumlahkan hasil survei Agustus 2023, jadi ini hasil survei bukan hasil Pileg 2019, ini mendapatkan 18,2%. Jadi kalau tadi Partai Nasionalis 60 sekian persen, ini Partai Islam 18,2%. Dari 18,2% ini pilihannya kemana? Pertama, jika kita adu 3 orang capres yang bertarung, ini memang terlihat bahwa keunggulan itu ternyata ada di Pak Anies Baswedan di angka 37,1%. Yang dukung Pak Prabowo ada 28,3%, Pak Ganjar di urutan ketiga 28,1%. Jadi di partai yang berbasis massa Islam itu memang keunggulan ada di Pak Anies. Lembaga survei LSI Denny JA merilis hasil pencatatan soal pernyataan blunder Ganjar Pranowo. Menurut LSI Denny JA, Ganjar kerap membuat pernyataan kontroversial yang dianggap blunder. Pernyataan tersebut tentunya membawa kerugian bagi Ganjar sendiri dan PDIP. Blunder Ganjar juga sangat berdampak pada merosotnya elektabilitas calon presiden itu. Dilansir dari wartakotalive.com pada Minggu 24 September, LSI Denny JA mencatat ada 5 blunder yang telah dilakukan oleh Ganjar. Hal itu disampaikan oleh peneliti Denny JA Hanggoro Doso Pamungkas. Blunder pertama Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan dirinya mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah podcast. Menurut Hanggoro, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kasus kedua adalah saat Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP merosot. Menurut LSI Denny JA, sebanyak 69,9% menyatakan tak setuju jika presiden dianggap petugas partai. Kemudian kasus ketiga adalah Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia.
Akibat hal itu, Ganjar dianggap sebagai sosok yang berperan dalam pembatalan ajang Piala Dunia U20. Kemudian blunder keempat Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI Denny JA, sebanyak 74,7% menyatakan Ganjar tidak pantas. Blunder terakhir Ganjar adalah soal pernyataan yang menyebutkan lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar di hadapan Najwa Shihab dalam acara Dialog 3 Baca Pres Bicara Gagasan. Berikut elektabilitas terbaru bakal Capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang dirilis 3 lembaga survei di Jawa Timur. Jawa Timur disebut provinsi kedua yang memiliki jumlah pemilih terbesar setelah Jawa Barat. Dilansir dari website KPU, pemilih di Jawa Timur pada pemilu 2024 ini berjumlah 31.402.838 pemilih. Terpaut sekitar 4 juta lebih pemilih dari Jawa Barat yang memiliki 35.714.901 pemilih. Hasil survei LSI